Makanya disebut inilah orang terakhir yang keluar dari neraka masuk surga. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi dari dunia pun kalau ahli neraka itu memang udah merenggut aja tuh, culun aja. Lihat orang takbir benci, lihat bendera tauhid gerem. Hayya 'alal falah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata-nyata bisa kelihatan dengan mata. Fasad, kerusakan. Al fasadu, kerusakan yang banyak. Fil barri, di darat, wal bahr, di laut. Bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Nah, jadi bukan karena yang lain-lain, tapi ulah tangan manusia. Manusianya itu dari gembel sampai presiden, masuk semua itu. Dan kerusakan itu ulama membaginya dua, kerusakan jasmaniah dan kerusakan rohaniyah. Jadi dalam Islam itu selalu ada dua saja, jasmaniyah, rohaniyah. Kalau jasmaniyah kerusakan dengan sebab fisik badan, sedangkan rohaniyah kerusakan psikis, kejiwaan. Misalnya kerusakan jasmaniyah itu buang sampah sembarangan, nah, itu kerusakan jasmaniyah. Sebab Islam itu tidak boleh buang sampah sembarangan. An-nazafatu minal iman. Rasulullah bersabda, nazafah itu kebersihan itu sebagian dari iman. Nggak pernah Rasulullah itu habis makan sampahnya dibuang gitu, nggak pernah. Islam itu tidak pernah membuang sampah sembarangan. Kata Nabi, iman itu 70 cabang atau 60 cabang. Situn aw sab'un, 60 atau 70 cabang. Wa afdaluha kalimatun la ilaha illallah. Cabang iman yang paling mulia, yang paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Sebab kalimat itu namanya kalimat tauhid. Siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi wa qalbihi, jadi mesti serentak. Dia mengucapkan dengan lidahnya dan hatinya juga ikut ngomong. Kalau mulutnya saja hatinya menolak, itu namanya munafikun, munafik, paham? Ada orang ucap la ilaha illallah tapi hatinya bukan. Saya sih nggak nyembah Allah, Allah itu bukan Tuhan saya. Supaya saya diakui aja sama orang-orang Islam Indonesia, ya saya mengucap la ilaha illallah secara lidah, hati sih enggak. Ini namanya munafik. Nah, kalau mulutnya enggak ngomong la ilaha illallah, hatinya juga enggak mengucapkan la ilaha illallah, namanya kafir. Apa namanya? Apa? Kafir. Kafaro yakfuru kufron. Asal kata kafaro yakfuru kufron, artinya menutup. Bahasa Inggrisnya cover. Cover. Diambil dari bahasa Arab tuh kafaro. Ini meja ditutup dengan taplak meja ini namanya kafaro. Bahasa Inggrisnya to cover, bahasa Indonesianya cover. Orang yang nutup ini namanya kafir. Orang yang nutup meja ini namanya kafir. Jadi nggak ada penghinaan di situ, ada penghinaan di situ. Ada sense itu apa ya? Ada perasaan yang diterima orang kalau nyebut kafir itu penghinaan, ada di situ. Menutup meja ini dengan taplak meja itu namanya kafaro. Pekerjaannya, orangnya disebut kafir. Ada penghinaan di situ? Nggak ada. Kok baper ya? Lucu. Waktu kecil-kecil saya pernah dibawa bibi saya nanam jagung. Tanahnya lebar 1 hektar. Di traktor, tuk, udah selesai di traktor. Orang kampung banyak. Perempuan-perempuan. Nah, pakai jagung, jagungnya itu ditaruh dalam
kantongan kain, terus pegang itu kayu yang diruncingin, juk gitu, terus mundur, juk itu mundur gitu ya. Udah digaris itu rapi-rapi lurus, juk. Nah bibi saya itu adik bapak saya yang perempuan, nugal itu, ditugal namanya, juk. Saya jongkok di depannya. Nah, saya jongkok di depannya, saya bawa jagung satu kantongan. Ambil 2 butir, masukkan ke lubang yang bibi saya tugal itu. Sudah dimasukin supaya jangan dimakan burung. Dulu banyak burung. Ditutup tanahnya pakai tangan gini. Nah, menutup biji jagung itu supaya jangan dimakan burung dengan tangan itu. Nah, itu namanya kafaro. Namanya apa? Kafaro. Saya namanya kafir. Saya si kafirnya yang nutup itu. Ada penghinaan situ? Nggak ada kan? Cuman sekarang dipelintir nih sama yang namanya macam-macam lah tuh. Yang anulah yang cinta NKRI itu. Yang cinta NKRI itu mengatakan kalau bilang kafir menghina. Ngaji di mana itu orang ya? Padahal ahli-ahli agama semua itu, tamatan-tamatan pesantren juga tuh. Pesantren opo kaya ngono kuwi. Bingung kita. Kalau orang menutup hatinya dari Allah, saya nggak percaya sama Allah. Apa itu Allah? Nah, itu disebut orang yang kafir, menutup hatinya dari Allah. Kalau hatinya dibukanya, dia terima la ilaha illallah, maka disebutlah dia mukmin. Apa? Mukmin, orang beriman. Sampai sini paham? Kalau mengucapkan la ilaha illallah, hati dan mulutnya, disebutlah dia mukmin, beriman. Kalau la ilaha illallah mulutnya, hatinya menolak, namanya munafik. Kalau mulutnya nggak mau ngomong, hatinya nggak mau ngomong, namanya menutup hatinya dari Allah, namanya kafir. Nggak ada penghinaan di situ, nggak ada. Nah, ini perlu dijelaskan ini biar orang tahu, banyak orang tahu. Banyak orang sekarang tidak tahu. Nah, hebatnya kalimat ini ditulis dalam hadis Bukhari. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka. Berarti masuk neraka toh. Kalau akan dikeluarkan dari neraka berarti orang itu masuk apa enggak? Masuk. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah padahal di hatinya kebaikan hanya sebesar biji sawi aja. Kebaikan hanya sebesar biji sawi. Dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Menurut para ulama yang mensyarahkan hadis Bukhari ini, Ibnu Hajar salah satunya, itu mengatakan bahwa orang ini mengucap la ilaha illallah tapi amal solehnya cuma sebesar biji sawi, kecil banget ya. Kalau menurut saya ini orang nggak pernah sholat, karena kalau pernah sholat sunat aja pahalanya kata Nabi dalam hadis Bukhari juga, orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh dia dapat pahala lebih besar dari seluruh dunia dan isi-isinya. Kalau begitu orang yang masuk neraka tadi mau dikeluarkan dari neraka, amal baiknya cuma sebesar biji sawi, berarti nggak pernah sholat. Kalau sholat sunat sekali aja sebesar dunia dan isinya kok. Makanya disebut inilah orang terakhir yang keluar dari neraka masuk surga. Setelah itu nggak ada lagi. Neraka dikunci, tinggal kafir-kafir aja di dalam. Orang-orang beriman sudah keluar, yang terakhir yang amal-amalnya cuma sebesar biji sawi. Saya cari-cari di hadis. Amal sebesar biji sawi itu apa ya? Kalau sholat sunat sebesar seluruh dunia dan isinya, sholat wajib nggak ada yang tahu berapa besar pahalanya. Puasa wajib aja nggak tahu pahalanya, apalagi sholat. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-shaumu liya, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibi, pahala puasa aku langsung yang bayar. Kan berarti nggak ada yang tahu dong. Malaikat cuma nulis saja Tengku Zulkarnain puasa hari ini, hari Senin, puasa Ramadan pertama penuh. Nggak pernah lihat bini orang selama puasa 12 jam. Cuman catat-catat aja malaikat. Pahalanya siapa yang bayar?
Allah. Nah kalau pahala puasa aja nggak tahu besarnya berapa, bagaimana pahala sholat wajib yang merupakan tiang agama. Satu subhanallah diucap, subhanallah, tapi yang ucap orang Islam, orang beriman. Dapatlah dia satu pohon di surga, tumbuh otomatis sekarang juga. Besar batangnya, dikelilingi kuda tercepat 70 tahun, tidak selesai satu putaran. Coba semua ngucap, subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Orang dakwah kan dapat semua orang yang didakwahnya, betul nggak? Sekali lagi, subhanallah. Bapak ibu dapat 2 pohon, saya dapat 2 hutan. Besar batangnya itu dikelilingi kuda tercepat keliling 70 tahun, belum satu putaran, belum. Besarnya itu. Jadi kalau sebesar biji sawi, amalan apa sih? Sholat nggak mungkin, subhanallah nggak mungkin. Nah, saya cari-cari di hadis, ketemu hadis Muslim. Mungkin betul, mungkin tidak. Mudah-mudahan betul. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu anggap enteng dengan amalan yang kecil. Nah, berarti kecil toh. Yang bilang kan Nabi kecil. Janganlah kamu anggap ringan, anggap enteng dengan satu amalan yang kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walau sekedar melemparkan sebuah senyuman kepada saudaramu. Berarti ini yang paling kecil, senyum nih. Sebesar biji sawi. Kalau senyumnya satu hari 10.000 kali, lumayan masuk surga gara-gara senyum. Patutlah Rasulullah bersabda, ciri-ciri ahli neraka di dunia aja udah nggak mau senyum. Ciri-ciri ahli sorga di dunia saja sudah senang senyum. Karena di sorga nggak ada merengut. Mana ada orang merengut di sorga? Semua orang wujuhu yauma idzin nadhirah. Seluruh penduduk sorga wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka melihat. Jadi di akhirat orang ahli sorga melihat Tuhan. Melihat, di sini nggak bisa. Di akhirat bisa lihat. Begitu lihat Allah, wajahnya semua berseri-seri. Jadi dari dunia pun, kalau ahli neraka itu memang udah merengut aja tuh, culun aja. Lihat orang takbir, benci. Lihat bendera tauhid, gerem, mabok gitu. Lihat orang joget, seneng ikut. Ding, kendang, ding, kendang, ding, kendang, ding gitu. Ada pakai baju dinasnya dia, nggak malu itu. Pakai baju dinasnya dia. Ding, ding. Ngejar-ngejar bendera tauhid pakai baju dinasnya juga. Sontoloyo. Hayya 'alal falah.